Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Pasengat Kajubata. Jumpa lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi. Dan kali ini ada pada mata kuliah organisasi sosial dan sistem kekerabatan yang mungkin videonya sangat-sangat terlambat karena semestinya minggu lalu setelah UTS kita sudah mulai dapat memulai kuliah, atau saya harus harus posting video ini seharusnya untuk minggu lalu, tapi ya maaf, baru dapat saya upload mungkin hari ini. Berikutnya ini dalam mata kuliah organisasi sosial dan sistem kekerabatan ini saya hanya akan sedikit menceritakan sedikit cerita saja yang saya peroleh dan saya baca dari salah satu jurnal. Jadi di sini nanti saya akan membahas mengenai mengenai sejarah matrilineal pada masyarakat Minangkabau. Nah, nanti kita akan ya, saya hanya sekedar cerita aja, hanya sekedar untuk pengetahuan, dan ini saya peroleh juga dari saya baca dan saya ringkas dari salah satu jurnal. Nanti akan saya tunjukkan perlahan-lahan. Silahkan, mari kita bahas, simak bersama-sama, dan saya akan mulai bercerita pelan-pelan mengenai sejarah matrilineal pada masyarakat Minangkabau ini. Sejarah matrilineal di Sumatera Barat atau pada etnis Minang atau di wilayah Minangkabau di sini, ini memang merupakan asal usulnya atau sejarahnya. Ini merupakan cerita dasar dari para tokoh leluhur di Minangkabau yang konon kabarnya berawal dari masa kepemimpinan Datuk Katu Manggungan dan Datua Parpatiah Nan Sabatang di Minangkabau. Agak susah. Dan ini kemudian pada saat itu diceritakan masa itu kerajaan Minang itu kerajaan Minang itu akan ditaklukkan oleh Majapahit pada waktu itu. Majapahit ingin menyerang wilayah Minang, dan sementara kerajaan Minang ibaratnya tahu diri bahwa karena kerajaan Minang konon kabarnya cinta damai dan tidak lebih menyukai perdamaian dibandingkan dengan peperangan dan penaklukan dan lain sebagainya, sehingga mereka itu istilahnya tidak memiliki pertahanan atau sistem militer pada masa kerajaan atau angkatan perang, dan juga bahkan mungkin kepolisian pun ibaratnya yang selevel dengan kepolisian. Kalau zaman kerajaan dulu mungkin semacam semacam punggawa pamong praja seperti itu yang mengurusi masalah sipil. Dan karena tidak menyukai peperangan dan lebih menyukai cara-cara damai atau negosiasi, maka Datuk Katu Manggungan itu berupaya keras mencari cara agar peperangan atau proses penaklukan itu tidak ada peperangan sama sekali. Nah, kemudian setelah menemukan strateginya, akhirnya tiba juga pasukan dari Majapahit yang dipimpin oleh Laksamana Adityawarman. Dia seorang laksamana atau semacam angkatan laut dari kerajaan Majapahit. Dan pada saat kedatangannya, mereka tidak disambut dengan pasukan untuk peperangan, dalam arti tidak ada sebuah perlawanan, tapi disambut dengan keramah tamahan, dan bahkan justru dipinang dan akan dijodohkan dengan adik kandung dari
Datuk Katemunggangan tersebut dan yang bernama Putri Jamilah. Nah, berikutnya seperti apa? Lalu kemudian akhirnya dan seperti sebelum penyerangan biasanya kapal itu belum merapat atau tidak langsung menyerang pada hari itu juga, tapi mereka berhenti. Jadi prosesnya mereka didatangi dan kemudian dipinang, tidak disambut dengan angkatan perang. Dan disusul mereka dibawa di ranah Minangkabau atau di wilayah Minangkabau. Kemudian Aditya Warman tersebut merasa kaget dengan penyambutan yang dilakukan oleh para tentara Minangkabau tersebut. Dirinya merasa heran juga karena Datuk justru menyambutnya dengan penuh keramah tamahan dan ramah dan penuh rasa persaudaraan. Lalu kemudian bala tentara perang itu akhirnya kemudian utusan dari istana Pagaruyung menemuinya, mengatakan niatnya, dalam arti kerajaan Minang tadi yang ada di Minangkabau, menemuinya dan mengatakan niatnya untuk meminang, justru yang meminang perempuannya, pihak perempuan. Dan itu hal yang wajar pada masa lalu, karena nanti ada beberapa dongeng di mana pihak perempuan itu justru meminang pihak laki-laki, tapi itu nanti saja. Dan akhirnya pendek kata dinikahkan dengan Putri Jamilah yang merupakan adik dari Datuk Katemunggangan tersebut. Dan ini strategi perdamaian yang akhirnya. Dan kemudian tidak hanya itu, demi menghindari peperangan itu juga langsung Panglima Aditya Warman langsung diangkat menjadi Raja Minang pada saat itu. Jadi tanpa sebuah penaklukan, langsung mereka sebelum ditaklukkan, mereka langsung memberikan, ibaratnya memberikan jabatan tertinggi yang ada di kerajaan Minang tersebut. Sehingga ini semua membuat terkejut Panglima Aditya Warman, dan ya karena tugasnya jauh lebih ringan, bahkan sangat ringan, bahkan ibaratnya menjadi jauh lebih mudah, dan akhirnya beliaunya diangkat menjadi raja di tanah Minang atau kerajaan kalau di sini disebutkan tadi kerajaan Pagaruyung. Walaupun terjadi hal-hal yang semacam itu, langsung semuanya seakan-akan dengan mudah, dan seakan-akan bangsa atau etnis Minang atau kerajaan Pagaruyung tersebut seakan-akan takluk atau langsung menjadi di bawah pemerintahan Panglima Aditya Warman tadi. Namun demikian, ada gerakan-gerakan, saya katakan sebagai gerakan-gerakan politis atau sebagai sebuah ide atau sebuah cara dari Datuk untuk mencari cara supaya bagaimana nanti keturunan Putri Jamilah nantinya yang akan menjadi, atau orang Minangkabau yang jelas nanti akan mewarisi kerajaan Minang tersebut. Nah, maka dari itu dan dari Putri Jamilah itulah nanti semuanya warisan juga akan turun ke sana. Nah, di sini akhirnya ditetapkan adanya adat Batai Bacambua yang langsung pada saat itu merubah struktur masyarakat yang ada di Minang. Nah, di sini dijelaskan bahwa adat Bacambua ini mengatur hubungan antara bapak dan mama. Intinya di dalam rumah tangga terdapat dua kekuasaan. Pertama, kekuasaan dari bapak sebagai kepala rumah tangga. Lalu yang kedua, kekuasaan mama. Mama itu adalah paman atau paman dari ibu atau saudara laki-laki dari pihak ibu. Dan pemikiran tersebut dibawa oleh Datuk Parpatahnan Sabatang tersebut pada musyawarah dengan para cerdik pandai atau para tenaga ahli kerajaan waktu itu, para intelektual kerajaan di
dan akhirnya perubahan tersebut atau ide tersebut akhirnya dapat dapat diterapkan dan disetujui oleh para cerdik pandai yang ada di Minang tersebut. Dan sejak saat itu mulailah terjadi perubahan struktur masyarakat di pada etnis Minang. Lalu kemudian susunan aturan masyarakat yang dahulu bapak mewariskan kepada anaknya, sekarang menjadi bapak mewariskan kepada kemenakannya. Yang dulu suku didapat dari bapak atau istilahnya marga atau istilahnya nama, garis keturunan yang dulu dari bapak, sekarang mulai saat itu dari ibu. Dan hal ini merupakan sebuah kecerdikan dari Datuk Parpatahanan Sabatang tadi, dan juga Datuk Ketemunggungan. Dengan datangnya Aditya Warman tersebut, itulah yang akhirnya ia tetap menginginkan kekuasaan yang tetap berasal dari kerajaan Minang sendiri, bukan dari yang mereka nobatkan sebagai raja yang merupakan sebuah penaklukan. Jadi di sini terjadi bahwa nampaknya takluk tapi kemudian dan memang tidak takluk. Dan dengan waris turun dari mama dan bukan bapak ini, akhirnya kemudian memposisikan Aditya Warman itu tidak lebih dari raja transisi, bukan raja yang sebenarnya, bukan raja Minangkabau. Jadi karena adanya penaklukan, lalu kemudian namun pada saat penaklukan langsung diangkat menjadi raja yang sah supaya menghindari peperangan. Dan akhirnya ketika setelah itu hasil dari perkawinan tersebut, akhirnya yang akhirnya waris tahta kerajaan tersebut tetap dipegang oleh orang Minang yang didasarkan pada perubahan adat yang sangat mendadak pada saat itu. Jadi hingga pada masanya nanti kemenakan yang akan lahir dari perkawinan Putri Jamilah dan adiknya Aditya Warman. Nah, cerita tersebut memang secara turun-temurun dipercaya oleh masyarakat Minang sebagai cikal bakal, di sini analisis penulis jurnalnya, sebagai cikal bakal gerakan matrilineal yang masih ada hingga hari ini di masyarakat Minang. Dan terkait dengan garis keturunan dan warisan yang ditetapkan didasarkan keturunan ibu, hak perwalian secara adat dari seorang anak bukan pada ayah kandungnya, tapi pada ayah kandung atau ayah biologi, melainkan pada paman, yaitu saudara laki-laki ibu yang sering disebut atau yang pada bahasa Minangnya itu disebut mama. Kemudian perubahan bentuk keluarga luas seperti keluarga Batih dan nilai-nilainya juga berubah. Misalnya terjadi pergeseran peran antara mama dengan ayah di sana. Pada masa sekarang, saudara laki-laki ibu atau mama tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap anak dari saudara perempuan atau kemenakan. Tanggung jawab tersebut sepenuhnya terletak di tangan ayah. Ini terdapat perubahan lagi di masa saat ini. Kemudian sebagai pada masa sekarang, ayah biologi juga merupakan ayah sosial. Nah, ini juga update terbaru hari ini yang merupakan tulisan dari Amri Marzali yang mengatakan bahwa bapak adalah ayah biologis dari anaknya, sedangkan ayah sosial dari anak-anaknya tersebut masih tetap mamanya. Dan ini tidak ditemukan tidak ditemukan di lapangan lagi sehari ini pada saat yang matrilineal murni atau istilahnya sesuatu yang dipegang oleh mamanya tadi, mama atau paman tadi. Nah, untuk yang terakhir tadi memang merupakan hasil dari penelitian, tapi
mungkin di tempat penelitian tersebut memang tidak berlaku, namun di beberapa perkampungan itu memang terdapat masih ada, cuma kebetulan ini mungkin Amri Marzali tidak menemuinya. Dan di sini Amri Marzali di apa namanya mengatakan bahwa ia menyaksikan etnografi Minang yang lama, dan kalau menurut saya sih apa namanya memang sudah terdapat perubahan dari misalnya kalau misalnya itu pada masa pemerintahan Majapahit, tentu saja itu abad 12 sampai abad 14. Nah, sementara pada saat ini tentu saja sudah banyak perubahannya, walaupun mungkin hal itu masih mewarnai dalam sistem kekerabatannya, cuma tidak dilakukan secara ketat, mungkin seperti itu. Dan gambaran-gambaran tersebut tidak muncul pada penelitian-penelitian yang pada periode rentang waktu 1972 sampai tahun 2000 ini. Dan ternyata gambaran matrilineal ini menurut Amri Marzali merupakan gambaran-gambaran masa lalu, gambaran-gambaran yang memang pernah terjadi, walaupun ya seperti itu apa namanya memang banyak sekali yang namanya adat atau tradisi yang merupakan bagian kebudayaan masa lalu itu hari ini di berbagai penjuru dunia bahkan itu telah banyak mengalami perubahan. Kemudian kita bagaimana sistem perkawinan setelah apa yang ada di sana. Di sana dikatakan bahwa masyarakat Minang itu memang merupakan masyarakat yang taat dalam beragama Islam atau Muslim mereka. Jadi di sana ada berbagai macam aturan dan berbagai macam. Jadi konon kabarnya antara kondisi matrilineal tadi garis keturunan yang matrilineal tadi tidak bertentangan dengan syara atau mungkin syariat. Nah, hal ini juga mungkin kita juga tidak habis pikir, karena pada dasarnya dalam ajaran Islam itu jauh lebih sangat-sangat patrilineal. Nah, namun demikian konon kabarnya ini dapat bersinergi dan tidak saling bersinggungan antara adat dengan ajaran-ajaran agama. Dan dalam masyarakat adat Minang di sini dikenal ada 3 jenis perkawinan di sini menurut penulis jurnal ini. Jadi ada perkawinan dalam suku, satu suku atau dengan orang dalam, dengan orang sekitar, orang satu etnis. Yang satu suku atau satu wilayah di sana disebut nagari, mungkin semacam kampung atau ya kecamatan atau wilayah. Lalu kemudian perkawinan di luar suku dan juga perkawinan pantang di sini, atau seringkali disebutkan perkawinan terlarang. Oke, yang nomor 1 tadi, yang pertama itu disebutkan sebagai perkawinan atau pernikahan yang ideal. Dan yang ideal adalah seperti misalnya anak dari paman itu menikahi dari kemenakan bapak, seperti itu. Dan yang kedua artinya ada pernikahan antara orang Minang dengan orang non Minang. Jadi perkawinan ini melibatkan perkawinan dengan perempuan dari luar suku. Ini hal yang kurang disukai karena dapat merusak struktur adat. Jadi si anak tidak akan mempunyai suku. Sebaliknya perkawinan dengan laki-laki luar suku Minang itu justru tidak menjadi masalah. Mengapa? Karena tadi matrilineal tadi. Karena ketika perempuannya dari luar garis keturunan perempuan, maka berbagai macam hak dan
hal-hal tertentu itu akan turun pada perempuan luar. Sementara ketika laki-laki itu dari luar, tetap akan turun pada pihak ibu atau pihak perempuan. Lalu kemudian yang ketiga ini perkawinan terlarang atau perkawinan pantang. Ya, ini sebuah perkawinan yang ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya kasus-kasus incest seperti menikahi ibu, menikahi ayah, menikahi saudara, anak, saudara seibu, sebapak, dan lain sebagainya. Pokoknya kasus-kasus incest yang menyimpang di sini ini adalah sebuah perkawinan terlarang. Lalu beberapa diantaranya perkawinan terlarang adalah perkawinan yang dianggap merusak adat, yakni menikah dengan orang setali darah yang menurut garis ibu sekaum atau sesuku, jadinya satu masih saudara dari ibu. Dan di sini perkawinan yang dilarang ini, larangan-larangan terhadap perkawinan ini sebetulnya merupakan pemeliharaan kerukunan sosial, seperti menikahi orang yang diceraikan oleh kerabat, memadu perempuan yang sekerabat, lalu menikah dengan anak tiri atau saudara kandung, atau ya sesuatu yang bisa kita bayangkan hal tersebut dianggap tidak wajar. Nah, itu ya dalam masyarakat. Nah, berikutnya pasti kita akan penasaran tentang bagaimana sanksi-sanksi sosialnya pada pernikahan yang atau perkawinan pantang tadi atau pernikahan terlarang. Jadi terdapat sanksi-sanksi seperti misalnya memang oleh masyarakat sekitar atau dewan adat tadi, itu pernikahan tersebut dibubarkan, mereka diusir dari kampung, atau mungkin beberapa hukum denda dengan meminta maaf pada semua pihak, dan harus melakukan sebuah perjamuan dengan memotong seekor kerbau atau 2 ekor ternak lainnya. Dan di sini menurut data penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal ini dikatakan bahwa ini kita beralih langsung pada sistem matrilineal tadi. Ya itu tadi diusir dan juga kemudian mereka mengadakan perjamuan dengan memotong kerbau atau 2 ternak lainnya. Dan di sini dikatakan lagi pada tema yang berbeda lagi, kekerabatan, sistem kekerabatannya di masyarakat Minang ini ada 2, yaitu pertama kekerabatan dalam suku dan kekerabatan luar suku. Nah, kekerabatan dalam suku ini terjadi karena sistem matrilineal yang dianut tadi. Jadi ada sistem ibu, anak, mama, atau kemenakan dan lain sebagainya. Sementara keluarga luar suku terjadi karena perkawinan, seperti misalnya di sini ada istilah sumando, kasumandan, menantu, mirtuo, atau lalu kemudian indual bako, anak pisang, dan lain sebagainya. Ada istilah-istilah khusus ternyata sangat-sangat banyak sekali. Dan pada masyarakat Minang ini menganut sistem kekerabatan masih yang kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan itu seperti kita tahu. Jadi seorang di Minang pasti akan mengikuti suku atau klan dari ibunya. Di sini dikatakan bahwa seorang perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dalam kaum. Orang sesuku tidak boleh menikah, tidak boleh menikah yang azan sebentar, makanya terpotong. Berikutnya mengenai apa saja harta yang memang bisa dianggap berharga dari etnis Minang ini adalah salah satunya merupakan rumah gadang di sini
sehingga aduh maaf sekali lagi karena ada voice. Oke, saya akan bacakan dengan agak cepat. Jadi di sini pandangan mengenai matrilineal di masyarakat Minang ini memang lebih banyak dibicarakan para akademisi atau para ahli atau mungkin para antropolog di sini. Dan di Minangkabau dominan sekali sistem syara atau syar'i di sini menjadi formulasi dan dianggap sebagai sebuah fitrah yang menjadikan bahwa manusia dalam kelompok-kelompok dan bangsanya. Dan penyempurnaan penyikapan fitrah ini juga sekaligus merupakan implementasi dari ajaran syara. Selain hubungan-hubungan yang wajib dijaga menurut Islam, juga ajaran-ajaran atau peninggalan dari nenek moyang orang Minang ini dinyatakan dapat menyempurnakan tatanan yang ada di masyarakat tersebut. Oke, langsung saja. Pada masyarakat Minang ini ada banyak, mungkin Anda baca sendiri nanti di paus dan lain sebagainya, semoga bisa terbaca mengenai ajaran dasar dan mengenai persoalan harta benda dan kekayaan di ranah Minang ini. Dalam pemahaman Minang, di sini merupakan sebuah amanah atau semacam tanggung jawab yang berat, karena seluruh rakyat, rahmat dan karunia ini wajib dipertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Begitu tapi ini merupakan model for ya. Saya kurang tahu bagaimana model of-nya karena belum pernah observasi di sana. Jadi harta warisan dalam ajaran adat Minangkabau itu tidak mengenal adanya hak milik. Tidak mengenal hak milik karena yang berhak memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Konon kabarnya seperti itu. Adat Minangkabau juga telah merumuskan hak peruntukan pada pemimpin dan juga hak pengelolaan kepemimpinan tetap pada laki-laki. Jadi dari segi sistem adat tetap tidak melanggar syara di situ. Jadi walaupun garis keturunan matrilineal, tapi pengelolanya tetap yang mengelola atau yang memanage itu tetap ada pada kuasa laki-laki di sini. Walaupun belum tentu sebagai posisi ayah, tapi sebagai mama tadi. Nah, di sini juga ada aturan yang berdasarkan menurut nazab ayah atau di sini disebut dunsana. Jadi di sini dianggap bahwa ajaran Islam tidak mengusik ketentuan adat seperti lalu kemudian pusaka tinggi, pusaka rendah atau suatu kearifan tersendiri bagi adat Minang. Harta pusaka rendah ya seperti misalnya harta pencarian, maksudnya harta yang dikumpulkan dari mata pencarian yang diatur sepenuhnya menurut ketentuan syara di sini. Lalu kemudian harta pusaka tinggi ini tidak ada di dalam aturan Islam, tapi ditempatkan sebagai aturan adat, dan penempatannya ini memang tidak sesuai dengan ajaran syara. Namun hal ini memang di luar dari sistem tersebut, karena itu berkaitan dengan adat dan penempatannya disesuaikan juga. Kemudian orang Minang juga mengakui adanya pusaka tinggi. Nah, ini yang atau semacam harta tidak bertuan atau tidak jelas asal usulnya, sehingga harta pusaka tinggi ini diwariskan melalui garis keturunan ibu. Jadi ini yang berkaitan dengan adat, memang langsung pengelola, tidak hanya secara statusnya tapi pengelolaannya juga berada di garis keturunan ibu. Sementara untuk umbun puro atau semacam sebagai pegangan kunci. Nah, seandainya harta yang diwariskan pada kaum laki-laki ini mengalami misalnya mengalami kekacauan, ketidakberesan atau terdapat masalah di sini,
di sini seperti misalnya pada saat menikah dan tinggal bersama orang tuanya. Setelah menikah, harta tersebut dibagi dan dibawa pada keluarganya. Jadi kesejahteraan dari kesejahteraan dari semua unsur juga akan sering kali terjadi kekacauan di sini. Kemudian berikutnya, ini tadi kita mengulas kembali perkawinan terlarangnya dan juga ulasan-ulasannya di sini. Terdapat pandangan sekularisme dan dari kacamata materialisme dan kapitalisme yang dianggap jahiliyah yang telah menghancurkan pandangan adat Minangkabau. Jadi dikatakan bahwa sistem adat dan syarak itu sudah tertata rapi, disusun secara dengan hati nurani, lalu kemudian muncul pemikiran-pemikiran sekularisme yang mulai menjajah Minangkabau, memberikan kebimbangan untuk menafsirkan adat yang dianggap sempurna juga. Seandainya masyarakat berbudaya masih memaknai ada basandi syarak basandi kitabullah yang digunakan untuk memahami karakteristik yang dianggap penjajah baik fisik maupun non fisik, itu bisa disebut sebagai ideologi penjajah. Dan di sini memang terdapat gerakan-gerakan yang ingin melestarikan adat dan juga hal-hal tersebut, dan ini cukup ramai beberapa waktu yang lalu. Silahkan Anda untuk jika ingin mengetahui lebih lanjut kabar berita tentang bagaimana di Sumatera Barat sana. Sistem sosial matrilineal ini dibentuk juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan alam yang kodrati, dan di sini secara alamiah mengandung, melahirkan, menyusui, mengajarkan anak berbicara, mendidik adalah tugas seorang ibu. Jadi di sini diangkat oleh penulisnya ini bahwa garis keturunan ibu atau matrilineal ini sebetulnya secara natural memang sudah ada. Jadi ini kita bisa sedikit lihat mengenai istilah ekofeminisme di sini. Nah, sementara sedangkan ayah sedikit sekali mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan anak-anak, memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, dan juga seorang ayah lebih banyak berada di luar rumah atau di sektor publik dibandingkan pada sektor domestik. Nah, karena memang seorang ayah di sini harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga anaknya. Nah, sebagai konsekuensinya tidak jarang terjadi misalnya anak-anak jauh lebih dekat dan nyaman ketika berada di samping ibunya. Kondisi-kondisi alamiah inilah yang akhirnya dijadikan sumber dalam menetapkan suatu sistem sosial di masyarakat Minang ini. Saya lihat ini salah judul, maaf tadi. Kemudian dari yang terakhir di sini, kayaknya halaman terakhir memang sudah 33 menit. Sistem sosial yang ditetapkan berdasarkan kondisi objektif tadi yang alamiah dikatakan paham ekofeminisme tadi menjadi sistem yang universal dan mengakar di masyarakat Minang. Jadi betapapun derasnya arus perubahan yang konon kabarnya merongrong kekokohan posisi adat ini akan tetap tegar. Misalnya ada arus perubahan yang dibawa oleh arus modernisasi, globalisasi, arus merantau. Jadinya orang-orang yang merantau dan pulang itu dikabarkan ketika pulang dia akan menjadi ancaman dalam merusaknya adat istiadat dan juga tatanan-tatanan yang ada pada masyarakat Minang. Dan kemudian kekhawatiran ini sering kali dikatakan juga hanya didapat ditanggulangi atau diatasi karena masih ada keberadaan kaum ibu. Dan walaupun banyak faktor-faktor yang bertentangan antara matrilinealisme ini dan agama Islam di sini,
eh, banyak juga yang mencoba mempertentangkan karena dalam agama Islam patrilineal sangatlah kuat. Tapi faktor tersebut dikatakan di sini dapat istilahnya dapat diakomodir atau dapat dikemas, dapat diletakkan secara seimbang. Di sisi lain, orang-orang Minang harus menjalankan esensi ajaran Islam yang murni, pada pihak lain harus mempertahankan keaslian adat istiadat atau sistemnya yang matrilineal tadi, sehingga tidak dan proses-proses akomodasi yang terus menerus dan digunakan untuk menjaga adat dan namun juga tetap menjalankan agama ini itu masih terus dijaga. Dan hal ini mungkin bisa browsing juga. Di sini ada pada tesisnya orang Jepang ditanyakan seperti itu. Proses ini tadi yang barusan dijelaskan dalam tesisnya Suyushi Kato, dan dalam tesisnya itu judulnya adalah Maternity Migration Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia tahun 82. Sudah cukup lama kajian itu. Oke, saya kira itu dulu. Ternyata sudah cukup panjang videonya, 36 menit di sini. Ya, semoga cerita ini tidak membosankan, tapi paling tidak ini tambahan, bukan sebuah ilmu, tapi di sini adalah tambahan pengetahuan yang kebetulan saya pun juga membaca dari salah satu jurnal, dan mungkin Anda bisa menemukan lebih banyak jurnal, sehingga pengetahuan Anda akan lebih kaya. Oke, saya cukupkan sekian untuk mata kuliah organisasi sosial dan sistem kekerabatan yang kali ini bertema mengenai matrilineal di Minang. Saya cukupkan sekian dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Kacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Terima kasih dan salam sehat selalu. Sampai jumpa.